Halo teman-teman, kembali lagi di channel Berita Militer. Di arah barat laut Ukraina. Pada tanggal 24 Februari pukul 4.35 pagi, sebuah serangan dilakukan di pos pemeriksaan Valeha Parascheva di wilayah Suni. Kemudian barisan pasukan Rusia melintasi perbatasan Ukraina-Rusia, mengelilingi kota Simi dan bergerak di sepanjang jalan raya HO7 menuju Kiev. Ratusan peralatan Rusia dan sekitar 3.000 tentara menguasai jalan dan persimpangan di sekitar kota Suni, dan barisan depan yang terdiri dari 95 tank dan pengangkut personel lapis baja masuk lebih jauh ke dalam wilayah Ukraina. Pada akhir tanggal 25 Februari, unit-unit pasukan Rusia maju melintasi wilayah Suni dan mencapai perbatasan Chernihiv dan Kiev. Namun, sebulan kemudian Rusia harus segera mundur. Sekarang Anda akan melihat analisis pertempuran di desa Novaya Bazar, ketika satu tank Ukraina berhasil menahan konvoi kendaraan Rusia yang mundur. Jadi serangan pertama di wilayah Ukraina dimulai tepat saat pidato Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana dia mencoba untuk membenarkan agresi tersebut. Warga Ukraina terbangun dari ledakan. Lebih dari 100 rudal balistik dan jelajah jarak pendek dan menengah menghantam infrastruktur kritis negara itu. Sekitar 75 pembom Rusia ambil bagian dalam serangan itu. Pada hari pertama, regu lapis baja avantgarde Rusia menyeberang dari kedalaman 160 hingga 190 mil masuk ke Ukraina. Pukulan ini tentunya akan dimasukkan dalam buku pelajaran kemiliteran Ukraina sebagai contoh bagaimana cara untuk menghadapinya. Sampai pada tanggal 28 Februari, Kiev sebagian sudah dikepung. Pasukan Rusia yang maju dari kota Suni di sepanjang jalan raya HO7 dengan cepat mengambil posisi di pinggiran Brovary. Dari tanggal 25 Februari hingga tanggal 5 Maret, lebih dari 1.000 peralatan lewat di sini di sepanjang jalan raya HO7. Ini adalah tank, pengangkut personel lapis baja, kendaraan tempur infanteri, MLRS dan tanker. Pada saat yang sama, pasukan Rusia yang bergerak maju dari Belarus menerobos ke Brovary. Bertindak sesuai dengan skema yang sama, pasukan Rusia melakukan serangan kejutan di bagian utara wilayah Ukraina. Chernigov dikepung dan unit avantgarde bergegas ke Kiev di sepanjang jalan raya MO1. Situasi di tepi kanan sungai Dnipro pun tak kalah dramatis. Dalam hitungan jam, Rusia merebut Chernobyl dan pembangkit listrik tenaga nuklir, bercokol di Gosnell, dan mendekati ibu kota Ukraina. Dari sisi barat laut, hari-hari bebas Kiev tampaknya telah dihitung. Kota sedang mempersiapkan jalan. Brovary seharusnya menjadi batu loncatan untuk merebut tepi kiri, bagian dari ibu kota Ukraina. Namun, Rusia gagal segera memasuki Brovary. Harapan akan kepanikan dan penyerahan yang cepat dari otoritas Kiev ternyata keliru. Kemudian hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Serangan Rusia terhenti. Pertama, penjajah harus bergerak untuk mempertahankan posisi yang diduduki, dan kemudian buru-buru mundur dengan kehilangan peralatan dan tenaga. Pada akhir Maret, militer Ukraina memanfaatkan momen tersebut dan melancarkan serangkaian serangan yang berhasil, yang menyebabkan mundurnya Rusia menjadi kacau.
Serangan balik yang menentukan dari angkatan bersenjata Ukraina dimulai antara desa Rusinov dan Paramonga. Pertempuran yang Spartan dari pasukan Ukraina. Tidak lebih dari 14 jam, pasukan Ukraina berhasil memukul mundur para penjajah Rusia. Medan tempur dengan kondisi tanah yang lembab dan berlumpur sehingga pasukan Rusia tidak dapat bermanuver keluar dari jalan raya. Pihak yang maju selalu memiliki inisiatif sehingga dapat memilih waktu yang tepat untuk menyerang. Di desa Novaya Basam, unit Ukraina berhasil merangsek masuk sisi barisan pasukan Rusia yang mundur. Serangan balik Ukraina tidak hanya untuk membebaskan wilayah negara mereka, tetapi juga untuk menghancurkan tenaga dan peralatan musuh. Untuk tujuan inilah drone Ukraina mengitari kota Novaya Basam. Secara tidak sengaja memfilmkan jalannya pertempuran tank yang luar biasa, tank-tank Ukraina mengambil posisi di reruntuhan. Di satu sisi, posisinya sangat sukses sehingga tanker dan infanteri Rusia tidak dapat segera menentukan dari mana api itu berasal. Ditambah lagi, cuaca mendukung orang Ukraina. Itu adalah hujan es yang menyembunyikan karakteristik kamuflase piksel dari tank Ukraina. Mengingat fakta bahwa orang Ukraina dan Rusia menggunakan T-72B secara besar-besaran, momen ini juga berperan. Namun di sisi lain, juga tidak mudah bagi awak komandan untuk menembak secara akurat dengan bangunan yang masih ada di sekitarnya. Penembak tank Ukraina memiliki sudut pandang yang sangat kecil dan hanya sepersekian detik untuk menembak. Oleh karena itu, tidak semua peluru mengenai sasarannya. Tugas awak tank Ukraina selain membombardir lusinan tank Rusia dengan rudal Javelin, mereka juga menghambat pergerakan pasukan Rusia yang kocar-kacir ketakutan. Orang-orang artileri Ukraina membutuhkan waktu untuk mendapatkan koordinat pasukan yang tepat dari pesawat pengintai mereka dan menutupinya dengan tembakan artileri. Jika tank Ukraina memposisikan dirinya di kiri kanan di rek sekunder desa, maka kemungkinan menghancurkan tank Rusia pertama dengan salvo pertama hampir 100%. Namun, di detik yang sama, tank Ukraina pasti akan dihancurkan oleh tembakan balasan dari beberapa senjata sekaligus. Sebuah tank tunggal adalah mangsa yang mudah bagi prajurit infanteri. Rusia dapat secara diam-diam mendekati tank Ukraina dari sayap dan menghancurkannya dengan tembakan RPG yang akurat. Oleh karena itu, dari segi taktik, Nazar Vernagora memilih opsi yang ideal. Akibat pertempuran tersebut, 3 pengangkut personel lapis baja dan 1 tank Rusia hancur. Tank dan konvoi Rusia inilah yang melihat posisi Ukraina. Tembakan Rusia akurat, tetapi tidak merusak. Tank Ukraina ditempatkan miring sehingga tembakan tidak bisa menembus baju besi. Sebagai tanggapan, tank Rusia menerima beberapa tembakan yang berakibat fatal bagi tank-tanknya. Dan akhirnya Ukraina berhasil mempertahankan wilayahnya tersebut dari penjajah dan kearoganan rezim Putin.